Salam miras, salam mikir keras. Setelah sekian lama vakum karena sibuk ngurusin rambut, akhirnya muncul video baru, dan video kali ini kita akan membahas 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Di sini, pembelajar lebih mengutamakan menggunakan indera penglihatan. Jadi dia lebih mudah belajar jika melihat ada visualisasi, kemudian ada warna-warni, ada gambar, ada diagram, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditory. Di sini pembelajar lebih efektif menyerap informasi ketika mendengarkan, ibaratnya mendengarkan guru menjelaskan materi di depan kelas, atau dia akan lebih mudah untuk menghafal pelajaran ketika dia menyuarakan atau membaca bersuara materi yang ada di buku. Nah, yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Sebagaimana yang kita tahu, kinestetik berarti lebih mengutamakan aktivitas, sentuhan, gerakan. Dengan melakukan aktivitas, gerakan-gerakan tertentu atau gerakan-gerakan yang kecil, dia bisa lebih mudah untuk memahami pelajaran, lebih bisa untuk menyerap informasi dengan lebih efektif. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana guru menangani 3 gaya belajar dari banyak siswa yang ada di dalam kelasnya? Misalkan, guru tersebut memiliki 20 siswa, lalu 10 siswanya adalah siswa auditori, 5 siswa lainnya adalah siswa dengan gaya belajar visual, sisanya siswa dengan gaya belajar kinestetik. Lalu bagaimana guru bisa mengajar dengan efektif untuk 3 tipe gaya belajar siswa yang ada di kelasnya? Usulan saya untuk guru supaya bisa memfasilitasi ketiga gaya belajar dari siswa yang ada di dalam kelas adalah, yang pertama, siapkan slide presentasi ya, dengan warna yang cantik, lalu desain dan tata letak yang bagus, yang tepat, yang akan menarik untuk dilihat siswa. Tapi hati-hati, jangan sampai justru desainnya yang dominan ketimbang konten yang akan disampaikan kepada siswa di dalam setiap slides. Kemudian yang kedua, ketika guru menjelaskan materi di depan kelas, pastikan suara Anda lantang. Nah, kalau tadi yang pertama adalah untuk memfasilitasi siswa yang visual, yang kedua ini untuk memfasilitasi siswa yang auditori. Guru dituntut, dan memang ini seharusnya ya, saya yakin guru-guru sudah banyak sekali tahu bahwa ketika kita menyampaikan pembelajaran, kita harus berbicara dengan jelas, dengan lantang, kemudian ada penekanan di tempat-tempat tertentu. Dan selain itu juga ada, mungkin bisa ya disajikan sesekali musik gitu. Saya rasa itu tidak masalah, asal jangan justru kelas Bapak Ibu menjadi kelas musik semuanya gitu, malah jadi nyanyi bukan belajar, malah jadi joget bukan jadinya belajar. Nah, yang ketiga, untuk memfasilitasi siswa yang kinestetik, tidak ada salahnya Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan semacam games kecil yang membuat mereka bisa bergerak ya. Apalagi dalam 1 kali tatap muka biasanya kita akan bertemu selama 1 jam atau bahkan 1,5 jam, lebih kadang-kadang. Nah, tidak ada salahnya ada games kecil, atau mungkin di tengah-tengah pembelajaran siswa dipersilakan untuk berdiri dari bangkunya dan melakukan sedikit peregangan, dan diperbolehkan untuk jalan ke sana ke sini sejenak gitu, jika mereka inginkan. Pertanyaan baru yang mungkin muncul adalah dari guru nih ya, bagaimana kalau saya adalah orang visual? Saya tidak bisa memfasilitasi siswa yang kinestetik ataupun yang auditori karena saya visual banget nih gitu. Atau mungkin guru yang gaya belajarnya atau gaya mengajarnya lebih ke kinestetik, atau dirinya adalah seorang yang auditori. Bagaimana tuh? Nah, untuk seorang guru, bagaimanapun, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memfasilitasi semua siswa dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Dan kita tidak pernah tahu secara pasti, ya secara 100% bahwa siswa A itu pasti visual, siswa B itu pasti auditori saja, siswa C itu pasti kinestetik dari gelagat-gelagatnya, tingkah-tingkahnya dan segala macam. Belum tentu. Dan karena ketidaktentuan itu pula lah, tentu tidak ada salahnya, dan ini adalah sebuah kewajiban bahwa seorang guru harus memfasilitasi ketiga gaya belajar ini. Toh juga menurut saya tidak begitu sulit kok. Yang penting konsisten dan pelan-pelan melakukannya sampai akhirnya betul-betul bisa memfasilitasi semua siswa kita. Ingat, kita guru adalah orang-orang yang ada di depan yang akan membantu siswa-siswi kita menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi masa depan yang serba tidak menentu ini. So, selamat berjuang, selamat belajar, selamat menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Mira, salam mikir.